Melihat hal itu aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini, saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di podcast kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang wanita yang bernama Latisha. Nah, Latisha ini adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan di daerah Kalimantan. Kisahnya kali ini menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika dia melakukan perjalanan tugas keluar kota. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera cari tahu ya. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe ke channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor lainnya. Sudah siap mendengarkan cerita ini? Oke, kalau begitu kita langsung saja diincar. Cerita seram. Baik teman-teman, cerita podcast kali ini berjudul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan. Aku Latisha. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena ada pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2009. Saat itu ada tugas di daerah Kalimantan Selatan. Dengan senang hati aku menerima tugas ini, karena Kalimantan Selatan adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga sudah sering bolak-balik Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ataupun Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalimantan nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku. Aku sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu ku bawa santai sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 waktu Indonesia Tengah. Kalau ke Kalsel, kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Panajam Pasar, yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan. Mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget, dan untuk menyampaikan ke Penajam, kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri, dan Mas Azam juga supir di depan. Di perjalanan karena belum mengantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan atau Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur ini jalanannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelok-kelok. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati. Kalau terpleset ya mobil akan langsung masuk jurang. Apalagi kondisi pada malam hari. Lampu jalan ada, cuma sedikit.
Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melewati jalan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasa sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong. Dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh ya? Tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaket aku nggak, Sa? Mas Azam menawari jaketnya. Kalau mau, itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya, Mas. Asli nih, dingin banget. Kalian nggak kedinginan? Enggak sih kalau kita. Ya udah, ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik berniat mau ambil jaket di jok belakang, tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku beristighfar. Tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet, jadi nggak jelas apa yang sebenarnya jatuh. Kenapa, Sa? Mas Azam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget, Mas. Tadi kayak ada sesuatu yang jatuh di atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat. Lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya ya, mungkin ranting pohon. Aku mengiyakan, biar suasana lebih baik. Karena yang kulihat sebenarnya bukan ranting pohon. Tapi langsung kutepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata Pak supir. Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati. Karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa Om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan pandangannya ke arah ke depan. Waduh, di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini? Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar saja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus aja lah, Mas. Takutnya ini tipuan begal. Lagian mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah gunung begini, seru Mas Azam. Iya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu di dalam perjalanan juga terus motornya mogok. Kan kasihan Mas, kata aku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, benar, motornya mogok nih. Kasian. Bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa Mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Mobilku mogok, aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, merasa kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarkannya sampai pasar yang dia maksud. Naik Mbak, kubukakan pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih Mbak? Mas Azam langsung bertanya. Iya, saya sudah biasa kemana-mana sendiri, ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh iya Mbak, kenalin, aku Latisa. Kuulurkan tangan kepadanya. Sari, jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin.
Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu, dan kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Azam dan Om Supir, apakah mereka juga mencium aroma melati juga. Dan saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasir yang dimasukkan oleh Sari. Masih jauh Mbak pasarnya? Om Supir bertanya, tapi Sari hanya diam saja, masih tanpa ekspresi. Mbak? Mas Azam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat kejadian ini kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin, dan seketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai senyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada saat itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan, dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi. Saat ku buka mata, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi. Apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal. Sa, sudah sadar? Ayo minum dulu. Terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir berbarengan. Alhamdulillah udah gak apa-apa, Sa. Kita di rumahnya Paman Rido, nama supir kami. Mas, setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajarlah ya, karena ini pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa Mbak, setannya udah pergi, sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik. Dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Jadi mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga, aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan berangkat petang. Dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Nah, gimana tuh ceritanya teman-teman? Cukup horor kan? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi Latisha? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, klik like jika teman-teman suka dengan video ini dan tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita dan podcast lainnya. I see you soon. Bye. Assalamualaikum.